syarat jama' takdim ada 5, memulai dengan sholat yang pertama dengan syarat kalau pengen enggak 5, 4 nih, dengan syarat sholat yang pertamanya kudu sah. Jadi 4 kalau itunya dimasukin. Kalau dipisah ada tambahan lagi. Kedua, kudu niat jama' ketika sholat yang pertama, bukan. Jadi di mana saja, bukan di permulaan. Yang penting saat sholat yang pertama, pokoknya sebelum salam. Yang ketiganya kudu mualat, keempatnya masih adanya perjalanan. Nah kalau dipisah yang satu, yang kelima sholat yang pertama kudu sah. Kalau pengen enggak ada 5, memulai dengan sholat pertama dengan catatan sholat pertamanya kudu sah, begitu. Jadi bisa aja ada ulama bilang 4, bisa 5. Makanya dipertahankan oleh Syekh tidak ngomong 5, cuman wa yustaratu aidan. Bisa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yushtaratu aidan sihhatul ula yaqinan aw dhanna, dan dipersyaratkan pula oleh keabsahan sholat yang pertama pada hal yakin ataupun prasangka. Dzan fayajma'u faqidut tahuraini, maka menjama oleh orang yang ketiadaan 2 alat bersuci, wal mutayammimu, dan orang yang tayamum, walau bimahallin, sekalipun yaitu di tempat yaghlibu fihi wujudul ma, yang ghalib pada tempat oleh adanya air, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa kadal mustahadatu, dan seperti ini faqidut tahurain, yaitu perempuan yang istihadah. Wa ammal mutahayyiratu, adapun perempuan yang istihadahnya mutahayyirah, fala tajma'u taqdiman, maka tidak boleh menjama' ia dengan jama' taqdim, lintifai sihhatil ula, karena ketiadaan sah solat yang pertama, yakinan dengan yakin, audzonan atau wadzon, lihtimali wuqu'iha fil haidi, karena boleh jadi jatuhnya solat yang pertama pada masa haid. Wa ammal jam'u lil matari, adapun solat jama' karena hujan, fayushtaratu wujudul matar, maka yaitu dipersyaratkan adanya hujan, fi awalis sholataini, pada awal 2 sholat, wa bainahuma, dan antara 2 sholat, wa inda tahalluli minal ula, dan ketika salam dari sholat yang pertama, wala yaduru inqita'uhu fi asna'il ula, dan tidak mengapa oleh putusnya hujan pada tengah-tengah sholat yang pertama, awisaniyati, atau sholat yang kedua, au ba'dahuma, atau sesudah sholat pertama dan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah.
Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang rukhsah, kelonggaran agama, dispensasi agama, yaitu menerangkan tentang di antara kita materi ini jama' takdim daripada sholat zuhur asar atau maghrib isya. Ini kelonggaran sehingga dalam satu waktu enggak ada sholat karena sholatnya dua digabung dalam satu waktu, sehingga ada satu waktu tidak ada sholat, tidak dikerjakan sholat karena udah dirapel, bisa duluan, bisa ditunda atau jama' takhir. Sholat jama' ini saudara, kemarin yang kita bedah ada 4 persyaratan, tapi di sini jumlahnya 5 akhirnya. Jama' takdim. Yang pertama, kudu diawali dengan sholat pertama, zuhur dulu atau maghrib dulu, begitu. Kalau maghrib bisa berarti maghrib dulu, gitu. Enggak boleh dibalik, karena waktunya punya sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib. Itu satu. Kedua, kudu niat jama'. Dalam jama' takdim kudu niat menjama'. Di mana? Pada waktu sholat yang pertama. Niatnya boleh berbarengan dengan takbir, boleh di rakaat 1, boleh di rakaat 2 maghrib kalau maghrib, atau dhuhur asar gitu, tergantung. Boleh di rakaat ketiga ibarat maghrib, boleh rakaat keempat ibarat dhuhur. Yang penting patokannya sebelum salam. Terserah niatnya. Lagi sujud boleh, lagi sujud, aku niat menjama' takdim asar, saya tarik ke duhur karena Allah Ta'ala, begitu. Lagi sujud jadi, enggak mesti niatnya berbarengan dengan takbir. Yang penting dalam sholat, yang penting belum salam, begitu. Jadi aku niat sholat fardhu ditarik asar, ditarik dhuhur, di jama' takdim dengan asar, begitu niat. Tapi enggak ada melafalkan kalau lagi sholat. Kalau melafalkan batal, begitu. Ketiga, kudu mualat. Kemarinnya tuh kudu mualat, artinya jangan diselingi sholat pertama dengan sholat kedua dengan jarak yang lama, minimal qomat dah. Kecuali batal wudunya, ya wudu dah, tudur. Kudu mualat. Kalau diselingi dengan ba'diyah zuhur, batal jamaknya. Sholat duhurnya jadi asar kagak kudu di waktu asar, karena tidak ada mualat. Syarat yang ketiganya kudu mualat berturut-turut, begitu. Timbang diselingi qomat boleh. Keempat, masih dalam perjalanan sampai takbiratul ihram sholat kedua, masih adanya uzur, yakni masih dalam perjalanan. Kalau udah nyampe mah kagak boleh jama' takdim.
Sebab alasannya karena kalau udah nggak pergi, ya nggak boleh, nggak ada pergi, tuh begitu. Nah, ada syarat tambahan. Ini yang nggak disebut oleh matan sehingga nggak menyebut kelima. Mesti ini syarat yang kelima. Kata Syekh Nawawi, wa yushtaratu aidan sihhatul ula. Syarat jama takdim berikutnya adalah sholat yang pertamanya. Sholat yang pertama itu sholat apa tuh? Dohor atau maghrib, ingetin. Sholat yang pertamanya zuhur atau maghrib kudu bener-bener sah. Sholat pertamanya kudu bener-bener sah. Artinya waktu sholat yang pertama ada najisnya di sarungnya. Pas habis salam daripada sholat duhur tuh, ingat sarungnya ada najisnya, kencing bocah. Kita udah kering sih, kita copot, ganti sarung baru, sholat asar. Enggak sah. Sebab dohornya kagak sah, asarnya enggak sah. Kalau imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Begitu. Imamnya enggak sah, maka makmumnya enggak sah. Begitu. Makanya suka diributin tuh di negeri di atas angin urusan ijazah begitu. Itu maka turunannya ini bakalan jadi masalah kebijakan segala macam. Udah sih nggak usah dibahas. Begitu. Kayak begitu. Jangan dicatat. Apanya? Waduh, hapus tip X. Itu begitu. Jadi saudara, syarat jama takdim, sholat yang pertama dohor asar berarti dohor, maghrib isya berarti maghrib, kudu asah. Artinya sempurna rukun sama syarat. Masalah qabul diterima itu menggelap di kita. Urusan Allah. As-sah ini standar syarat. Kudus sah. Begitu. Kalau sholat yang pertamanya enggak sah, maka sholat yang kedua enggak sah. Dengan sendirinya enggak jadi. Begitu. Enggak jadi. Begitu. Contoh orang yang istihadah kelasnya mutahayyirah. Mutahayyirah itu bingung. Jadi enggak ingat biasa men kapan, tanggal berapa. Dia enggak ingat. Tentang darah men biasanya darahnya apakah warnanya merah, merah hati, apa hitam, dia juga kagak tahu. Tapi men kagak berhenti-berhenti ini, netes mulu. Jadi dia kagak tahu. Begitu. Apakah ini kondisinya lagi men, apakah udah suci? Kalaulah dia tahu tanggal 1 men 1 sampai tanggal 10, artinya tahu berarti ini tanggal 20, berarti lagi suci sebetulnya. Tapi dia nggak tahu tanggal berapa biasa men. Karena memang nggak peduli, jadi dia bingung dia sendiri. Ketika ditanya, dia bingung. Ini nih nyusahin, kayak anak muda. Ada gadis ditanya sama dokter, ada keluhan apa? Pengen tahu aja. Ke dokter pengen tahu aja. Begitu, begitu. Lah, lay duit dokter kagak tahu. Ini namanya membingungkan. Nah ini dia sendiri ditanya sama ulama, lu men biasanya kapan? Kan bikin bingung. Jadi lu ini sebetulnya yang udah-udah masa suci apa masa men?
Sehingga jangan-jangan sholat yang pertama tuh lagi men, sehingga kagak sah. Dia juga kagak yakin, gak punya dugaan, maka enggak boleh jamak. Sholat yang pertama aja enggak sah, maka asar ini enggak sah, maka jamaknya batal, enggak sah. Harus sholat yang pertamanya sah. Pertanyaannya, bagaimana orang di pesawat mau haji? Ini kan haji udah pada mulai berangkat nih ya. Kiai berangkat apa nih ya? Oh 30. 30 itu apa, Kamis? Oh Selasa. Jadi ini pergi haji. Itu kira-kira orang pergi haji itu di pesawat ada air enggak? Hah? Ada. Oh ada. Jadi orang 500 tuh kalau wudhu bagaimana? Kenapa nggak bisa? Hah? Betul, artinya ada air enggak? Oh enggak ada, iya. Agama hukumi enggak ada. Air mau ada, cuman dipakainya bahaya. Hah? Dipakainya berbahaya. Tuh kira-kira orang 500 sekloter tuh wudu, kira-kira nyampe ke Ka'bah apa nyampe ke rahmat Rabbul Ka'bah? Nyampe ke mana? Kuburan. Kenapa tuh? Iya, jatuh meledak pesawatnya. Berarti adanya dianggap tidak ada. Maka enggak ada air tuh berarti agama suruh tayamum. Pakai debu. Kira-kira di pesawat tuh ada debu enggak? Dia kagak ada. Di pesawat enggak ada debu, enggak ada. Kalau mau mungkin ya mungkin saja di pantat pramugari yang turun dari pesawat tuh, di pantatnya duduk di lantai itu, tepuk aja pantatnya 2 kali, paling juga digampar kan. Pelecehan. Kagak ada berarti namanya faqidut tahuraini, ketiadaan 2 alat bersuci. Mau wudu enggak ada air, mau tayamum enggak debu. Ini dia boleh jamak enggak? Kata yai kita boleh aja, kata yai kita. Yang enggak boleh berjamaah. Padahal Syekh nih yang muktamad boleh katanya. Kenapa? Sholat yang pertamanya biar enggak pakai wudu, enggak pakai tayamum dihukumi oleh agama sah. Maka sholat yang keduanya juga sah karena yang pertamanya sah, sebab syaratnya sihatul ula buat dirinya. Tapi kalau berjamaah kagak boleh kalau berjamaah. Kalau kentut bagaimana? Kalau kentut ya batal. Lagi sholat Allah Akbar 2 rakaat batal. Kan enggak wudu, enggak apa, wudu juga enggak, tayamum enggak, udah aja terus enggak, karena agama hukumi sah. Maka sehingga walaupun kentut dia batal, kudu takbir lagi. Suruh wudu ya enggak ada, suruh tayamum maka yang disuruh tinggal takbir. Baru 3 rakaat kentut lagi. Ya begitu.
Maka dikata Syekh faya jama'u faqidut tahuraini alal mu'tamad. Dengan syarat ini orang yang ketiadaan dua alat bersuci boleh jamak karena sholat yang pertamanya sah. Kedua orang tayamum boleh jamak, boleh. Gitu jamaknya nih. Cuman cara sholatnya aja nanti kudu tayamum lagi habis sholat dohor. Tayamum lagi buat sholat asar karena tayamum hanya satu fardu. Begitu. Tapi jamaknya nggak apa-apa. Kenapa? Sholat yang pertama sah adanya. Wa kadza al mustahadatu, demikian pula orang yang istihadah yang ghairul mutahayyirah, yang tahu istihadohnya. Biasanya main tanggal 1 sampai 10. Dia udah sering begitu setiap tahun. Cuman gara-gara sekarang makan obat nih ngacak men mulu. Ini di tanggal 20. Ini sih waktunya suci. Cuman karena istihadah aja sah dia jamak boleh. Yang kayak begitu tuh. Tapi kalau si mutahayyirah yang bingung, nggak tahu kapan dia men, nggak bisa mencirikan men, orang istihadah nih kagak boleh jamak takdim karena sholat yang pertama mungkin saja masa men sehingga enggak yakin sholat yang pertamanya sah, sehingga orang yang mutahayyirah kagak boleh jamak takdim. Begitu. Dengan ini habislah aturan-aturan jamak takdim bepergian. Segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar doa, silakan. Iya baik. Iya. Baris yang terakhir tadi itu ya. Wala yadurru inqita'uhu fi asna'il ula aw tsaniyati aw ba'dahuma. Iya. Kan enggak boleh kita kalau hujan masuk. Ada yang berbahagia ini masalah fikih penting sekali. Silahkan tanya. Penting ada guru kita. Kalau ada lewat silakan. Iya. Suara. Iya. Jadi redaksi ini saya harus dilihat lagi ini. Ada yang kurang nggak begitu? Di sini wala yadurru inqita'uhu fi asna'il ula aw tsaniyati aw ba'dahuma. Dan tidak boleh atau tidak mengapa putusnya hujan fi asna'il ula pada pertengahan sholat yang pertama, awisaniyati atau pada sholat yang kedua, au ba'dahuma atau setelah sholat keduanya. Berarti kan kalau waktu sholat pertama hujan berhenti, pemahaman ini jamak takdim sebab hujan itu masih sah. Masih sah, betul. Cuman yang pertama inda tahalluli minal ula. Jadi kudu ada hujan sampai ketika salam yang pertama. Ini nih makanya harus saya lihat ini sebetulnya redaksi ini ada yang kurang nggak gitu. Redaksi coba kita lihat yang pertamanya. Tadi bilang Syekh fayustaratu wujudul mator fi awali sholataini wa bainahuma wa inda tahalluli minal ula. Jadi kudu masih hujan sampai salam yang pertama. Kudu masih hujan, tapi kemudian ada kalimat tidak mengapa putusnya hujan di tengah-tengah sholat yang pertama, tadi hampir salam begitu. Maka saya harus cek ulang ini di kitab saya yang hasil ngajinya begitu. Sebab ini adakah kekurangan ibarat? Emang itu nyangkut sedikit. Tadi dibilang inda tahalluli minal ula bahkan bainahuma, tapi kemudian tidak mengapa berhenti hujan di tengah-tengah sholat yang pertama. Padahal kudu adanya hujan ketika salam sholat yang pertama aja kudu masih hujan. Kenapa ada ibarat ini? Maka saya ngambil uraian tadi di ujung ba'dahuma yang tidak mengapa. Karena yang fi asnail ula rada repot.
Nanti kita ulang lagi ini paparan biar jangan sampai salah orang memahami, khususnya yang rekam-rekam ini. Saya nggak tanggung jawab kalau diupload begitu. Pokoknya urusan dia, dosanya. Ini adalah saya harus ulang melihat ibarat di kitab yang kita hasil ngajinya. Ada nggak kekurangan ibarat ini? Ini sebetulnya nyangkut dari tadi tuh Bang. Maka saya nggak ini. Kenapa Yai bilang kudu adanya udan bainahuma, antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua juga kudu ada hujan. Tapi nggak mengapa kalau berhenti gitu. Tadi kudu ada hujan gitu. Inilah yang kemudian, apakah kemudian ini pada kalimat di sini mah wa yadurru in qita'uhu fi asna'il ula awisaniyati fi asna'il ula awisaniyati wala yadurru ba'dahuma, begitu. Apa begitu? Itu yang saya lagi mau pengen cek redaksi kitab ini. Kurang lebih demikian. Yang ini pending barangkali. Intinya jamak lil mator kita ulang. Nanti pembedahannya supaya sayanya enggak salah di dalam mengurai ini. Kurang lebih demikian. Karena ibarat ini terkesan saling tolak belakang antara ibarat yang pertama dengan ibarat yang kedua. Di hati saya pengennya wa yadurru in qita'uhu fi asna'il ula wala yadurru ba'dahuma gitu. Madorot kalau di tengah-tengah pertama di hati mah begitu. Tapi kalau udah salam mah shot kedua enggak mengapa, tapi ibarat enggak mendukung untuk mengurai kayak begitu. Sehingga saya harus tahqiq ini punya redaksi ini, adakah kekurangan redaksi seperti pada pertemuan yang lalu kita di protes itu, yang kalimat apa ini, falau apa itu aqama qabla aqdi saniyati fala jama lam yadurra wal yustaratu, itu mana ya? Oh iya, ay baqa'us safari ilal ikhrami bisaniyati, begitu. Terusnya fala yustaratu dawamil tamamiha. Ini kan dulu pernah dirapihin yang kurang nih, begitu. Yang dulu nih, dulu saya udah rapihin tuh. Fil asli ba'dah itu ba'daha. Jadi yang warabiuha dawamul mudri ay baqa'us safar ilal ikhrami bisaniyati. Nah, kita udah langsung fala yustaratu, padahal ada catatan falau aqama fi asna'iha fala yustaratu. Takut kayak gini kurang catatan kita. Singkatnya yang ini sayanya wallahu alam masih. Coba nanti dicek lagi ibarat di kitab Kasifatus Saja yang catatan ngaji. Wallahu alam. Lagi silakan. Iya baik. Kalau ini penting masalah kosong, masalah jamaah, masalah di kapal, penting. Silakan. Agak kencengkan suaranya. Kalau kita sholat di pesawat yang tidak ada air dan debu, itu apakah kita pas sampai di, misalnya kita pergi haji gitu, sampai di Jeddah, kita ulang sholat yang tadi tidak dengan tayamum atau air itu? Karena saya pernah dengar bahwa orang yang sholat di pesawat itu karena ketidakadaan air dan debu, maka itu menghormati waktu. Tapi kalau sampai di kedua, kita sholat lagi gitu, Ustaz. Apa betul? Oh iya, emang aturannya kayak begitu. Kita nanti kalau udah turun, baru kemudian diulang. Kalau udah turun, diulang. Cuman kenapa kita nggak nerangin ke sana? Karena kita lagi judulnya bab jamak. Jadi tidak menerangin ke sana. Boleh nggak dia jamak lagi begitu? Boleh begitu. Iya, boleh. Tapi keterangan terkait faqidat tahuren itu nanti udah turun kudu diulang. Ketika ketemu daripada mana di antara debu dan air. Kurang lebih begitu. Wajib itu. Karena menghormati waktu doang. Iya, ada lagi silakan. Ada lagi ya? Kalau enggak saya ada pertanyaan yang penting untuk kita semua. Udah ya? Tadi yang kita boleh jamak karena hujan
atau karena orang mantenan gitu. Iya. Itu jama itu dikosor, boleh dikosor atau cuma Tidak. Kita nggak ngomong kosor semuanya. Belum ngomong kosor. Masih judulnya bab jama pengantin. Kalau yang kedua sih ngumpet-ngumpet biasanya. Gitu yang kedua, nggak usah jama yang kedua mah. Begitu. Karena yang kedua mah, oh iya ketahuan katanya. Begitu. Ada kan? Kalau nggak saya tutup dengan pertanyaan saya nih, penting nih banyak untuk kita semua, tapi masalah kapal penting juga, masalah umroh, haji itu penting juga ini. Ada 3 macam satu apa? Enggak apa-apa. Ada yang membagian pertanyaan masalah kapal saja sedikit saja ini. Masalah kapal tuh saya rasa tidak panjang jawabannya. Kalau di kapal kan air tidak ada, debu tidak ada. Jadi kita kan kata jamaah salah hormat waktu. Apa benar tuh hormat waktu saya? Katakan hormat waktu. Nanti sampai di daratan di Madinah atau Mekah, bodoh kan susah. Itu kalau pertanyaan mungkin sedikit itu pertanyaan jawabannya. Yang pertama, yang kedua masalah kosor zuhur dan asar. Kita kosor jamaah dua kan kalau kosor yang jauh tapi bukan yang dekat kita, bukan ke rumah Ustaz, bukan itu baru jamaah tuh, bukan kosor. Ke rumah Ustaz tuh kita mau ke sana itu jamaah namanya 4 bukan 2, 4 jamaah. Itu kesoalnya bagaimana tuh? 4 rakaat jamaah. Tapi ada tapinya juga nih. Ustaz kasih tahu sih tentang jangan saya kasih tahu repot Ustaz nanti. Yang kosor yang biasa nih, kosor yang 2 itu seperti ke Bandung dan sebagainya itu kalau kita kosor yang awal dulu kita baca usul mandiri asri dan jamak kosor jamak itu kan jamak. Waktu kita kan yang pertama zuhur dulu asar dari. Sekarang waktu kita takbirin asarnya kan begitu juga apa enggak Ustaz? Nah itulah, itu pertanyaan 3 macam silakan. Paham nggak Ustaz? Iya baik. Jadi kalau kita enggak ada debu, enggak ada air, enggak ada debu, namanya kita orang faqidut tahuren, ketiadaan 2 alat bersuci. Maka sholatnya namanya menghormati waktu. Maka ketika ketemu yang mana aja air gitu, maka wajib kita diulang karena sekedar tadi itu baru sholat-sholatan, karena haram lewat waktu sholat tanpa ada sholat kecuali ada udzur tadi. Begitu intinya, wajib mengulang, bukan kodok, bukan. Kalau kodok enggak sholat tadinya, karena ini udah sholat sebutannya iadah, ngulang gitu, ngulang. Kalau ngulang berarti udah ngerjain. Kalau kodok belum ngerjain, namanya disebut iadah, namanya iadah, wajib iadahnya, begitu wajib. Iya, jadi artinya nanti pas sudah turun juga udah normal. Jangan baru turun doang langsung sholat aja nggak ada air juga. Artinya intinya pas sudah nggak ada penerbangan, udah rapih dia, ulangin tuh sholat yang di pesawat yang model kayak begitu tuh. Wajib hukumnya. Itu buat jaga-jaga doang. Kemudian sebetulnya yang ditanya itu jamak qashar itu, padahal kita masih jamak doang. Jadi kita sholat nih dohor asar, asarnya ini berapa rakaat, 2 apa 4? Ya tergantung kita mau qashar apa kagak asarnya. Kalau kita cuman jamak qasharnya di dohor doang, asarnya jamak doang, maka dohor 2 asar 4.
atau mau dibalik, terserah. Itu nanti kena peraturan qasar. Pengennya saya agar supaya tidak numpuk materi jadi puyeng, jamak dulu dipahami gitu. Karena qasar ini belum kita urai. Jangankan qasar, jamak takhir aja belum. Gitu, baru ngomongin jamak takdim. Kalau mau ditanya yang ini, yang lain aja gitu. Jadi hingga dapat ilmu baru. Sehingga yang nanti bakal dibedah tuh jangan sampai yang ininya jadi hilang begitu. Sehingga nanti kalau berbicara asarnya bagaimana gitu. Maka tergantung kalau ngomongin qasar, asarnya mau diqasar enggak. Sehingga nanti di depan tuh syarat-syarat qasar kudu niat qasar di takbiratul ihram. Itu nanti ada tuh. Jadi kalaulah dia ada niat qasar, maka tentu asarnya bakal jadi 2 kalau waktu di takbir ihram di qasar. Kalau enggak ya jadi 4. Tapi pengennya saya qasar ini nanti saja, biar tidak terlalu numpuk materi di pikiran kita, sehingga jamak takdim nih enggak hilang. Jadi syarat jamak takdim jumlahnya ada 7. Oh iya tuh, jangan sampai meleng. Ada nah itu tuh jangan sampai hilang tuh. Begitu, jangan mau disasar-sasari. Yang pertama kudu diawali dengan sholat yang pertama, disertai sah sholat yang pertama. Kedua, kudu niat jamak takdim pada saat sholat yang penting sebelum salam. Mau dibareng dengan niat boleh, mau di rakaat 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, kalimat maghrib 4 boleh, ibarat yang penting belum salam. Yang ketiga mual, yang keempat masih dalam perjalanan. Ini nih yang diingat-ingat, karena ini pokok. Sebab nanti bakal ditambahin lagi ilmu oleh yai. Tiap ngaji tuh nambah ilmu. Syarat jamak takhir berapa, ntar syarat qasar nambah lagi. Jangan sampai hilang. Seperti ada berapa syarat jadi makmum? Ada berapa nak? 14. Jangan sampai hilang. Begitu. Kalau hilang repot nanti. Hilang mulu, namanya kantongnya bolong lagi. Jadi kagak penuh-penuh nih ngaji, nggak dapet. Inilah kita ngaji nih makin hari makin ditambahin ilmu. Insya Allah kalau qasar nanti pada kajian tentang qasar sesudah kita ngomongin jamak takhir. Ini masalahnya jangankan jamak takhir, masalahnya jamak karena hujan harus saya ulang ini penerangannya. Begitu, jamak karena hujan. Nanti kita bedah jamak karena hujan pada pertemuan mendatangnya, yakni 2 minggu mendatang kita bedah wa mal jamulil mator, agar supaya tahqiq yang tadi sedikit muskil antara uraian pertama yang tertulis di ibarat dengan yang kedua, kurang lebih begitu. Jadi kalaulah kita yang ngomong ayah kita ke Serang, dari sini ke Serang cuman 70 jaraknya, 70 kilo, 70 jaraknya. Sekarang mau gampang ngelihat lewat map aja, jangan dikata musyrik. Nabi pakai map enggak? Ini bid'ah nih, nyasar nanti. Pakai map aja nyasar, begitu. Perboden diparanin juga, begitu. Kita namanya map ya, gitu. Dia tahu kagak gitu. Itu bisa begitu. Kadang dikasih merah pada kagak merah, gitu. Nama juga map ya, begitu. Untung-untungan. Tapi dari situ jarak tempuh tuh udah kebaca dengan map itu. Artinya sekian kilo. Itu bisa keukur jarak tempuh. Bila ada 90 km maka izin itu ada. Kurang lebih demikian.